Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridenius Sandiana Putri. Saya adalah dosen di Teknik Metalurgi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya memperoleh gelar sarjana di Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung. Kemudian saya melanjutkan S2 di Rekayasa Pertambangan, bidang keahlian metalurgi ekstraksi di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode penyampaian, interaksi, dan juga penilaian yang saya implementasikan dalam pembelajaran di mata kuliah hidroelektrometalurgi. Oke, mata kuliah hidroelektrometalurgi adalah mata kuliah program studi wajib di mana SKS-nya adalah 3 SKS yang pada kurikulum 2023 diberikan di semester 5, di mana capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari universitas terhadap prodi adalah yang pertama, kemampuan mendesain komponen sistem ataupun proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batas-batas realistis. Dalam hal ini, mengenai atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Kemudian, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan juga menganalisis, dan juga menyelesaikan permasalahan teknik di bidang pengolahan mineral dan batu bara, dan juga ekstraksi, dan juga metalurgi fisik. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah dalam bidang metalurgi ekstraksi. Oke, mata kuliah hidroelektrometalurgi ada dirancang untuk mempelajari proses hidrometalurgi dan juga elektrometalurgi dalam mengekstraksi logam dari biji ataupun konsentrat hingga menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Pembelajaran dimulai dari analisa karakteristik mineral biji dan kaitannya dengan pemilihan proses ekstraksi yang efektif. Kemudian mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek termodinamika dan kinetika reaksi. Jadi sebelumnya sudah harus wajib mengambil mata kuliah termodinamika dan kinetika metalurgi, dan di kuliah ini akan dibahas lebih spesifik terhadap studi kasus dalam proses hidrometalurginya. Dan juga mata kuliah hidroelektrometalurgi juga mempelajari tentang teknik dan mekanisme pelindian yang merupakan metode ekstraksi utama dalam proses hidrometalurgi, serta juga mempelajari metode pemurnian dan recovery logam dari larutan hasil pelindian, seperti menggunakan metode presipitasi kimia, kristalisasi, kemudian absorpsi menggunakan karbon aktif, resin penukar ion, ekstraksi pelarut, sementasi, dan juga reduksi dengan gas. Proses-proses hidrometalurgi untuk logam-logam seperti emas, tembaga, aluminium, nikel dibahas sebagai contoh kasus dari tiap bab yang terkait dengan metode-metode yang dipelajari tadi. Sedangkan untuk teknik high pressure acid leaching untuk nikel dan kobalt dipelajari lebih mendalam, lebih komprehensif di minggu ke 10 dan 11. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji prinsip-prinsip elektrometalurgi dalam aspek kinetika dan termodinamika, termasuk proses elektrolisa dalam larutan aqueous maupun lelehan garam, sehingga mahasiswa bisa memahami secara keseluruhan rangkaian proses ekstraksi logam dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang ilmiah dan juga aplikatif. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah studi kasus atau case base, di mana dilakukan penilaian dengan komponen-komponen berikut ini. Ada penilaian ujian akhir semester atau UAS dengan persentase bobot nilai 20%, kemudian ujian tengah semester juga 20%. Di sini yang jadi
Poin besarnya adalah tugas case base yang biasanya punya persentase sebanyak 50%, kemudian juga dari keaktifan dan kreativitas mahasiswa 10%. Di mata kuliah ini juga diberikan tugas-tugas, ini adalah salah satu beberapa tugas yang diberikan, contoh tugas yang diberikan. Ini ada tugas yang diberikan di minggu keempat tentang menganalisa hal-hal yang menjadi perhatian secara detail terkait proses ekstraksi di bagian bab teknik-teknik atau metode yang digunakan. Jadi metode leaching ada in situ leaching, heap leaching, fat leaching, tank leaching, pressure leaching. Ini dibahas dengan detail di tugas kedua. Selain itu juga diberikan tugas case base. Dalam hal ini ada analisis proses ekstraksi nikel dan kobalt dari biji laterit menggunakan teknologi expal, di mana ini ada salah satu tugas besar yang diberikan contoh kasusnya, kemudian diminta mahasiswa untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan proses tersebut dengan detail sehingga nanti diperoleh output berupa studi kasus dengan laporan sebanyak sekitar 1 halaman, kemudian ada perhitungan dan tabel untuk mass balance pada proses spesifik yang dipilih, kemudian flowchart atau diagram proses, dan juga rangkaian estimasi konsumsi regen yang digunakan. Dalam hal ini ketika mengolah nikel laterit adalah menggunakan H2SO4 dan juga energi yang digunakan. Juga disampaikan tentang template laporan mahasiswa, bobot penilaian apa saja dalam tugas-tugas tersebut, kemudian deadline dikumpulkannya berapa lama. Tugas ini diberikan di minggu ke-10, dikumpulkan 2 minggu setelahnya. Nah, saat mengerjakan tugas, mahasiswa diperbolehkan menggunakan referensi ilmiah, jurnal, dan studi terdahulu untuk mendukung analisis yang mereka gunakan. Oke, ketika perkuliahan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan berdoa, akan dilakukan pengecekan resensi terhadap mahasiswa yang hadir. Selanjutnya dilakukan kuis terbatas dengan jumlah soal tertentu tentang materi yang sudah dipelajari minggu sebelumnya. Nah, dari kuis tersebut kemudian sama-sama direview, kuisnya tertulis, kemudian dilakukan review terhadap materi sebelumnya tersebut sesuai dengan soal yang ada di kuis, dan diberikan waktu untuk mahasiswa menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun berdiskusi mengenai materi sebelumnya. Setelah dilakukan hal tersebut, baru kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi berikutnya. Baiklah, seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh, nomor 3, jelaskan apa yang terjadi pada besi beserta reaksinya pada saat proses ekspal. Siapa ya? RD, coba RD yang jawab. Saya mau coba jawab, Bu. Berdasarkan yang PPT dari kemarin, jadi selama proses leaching, perlakuan dari si besinya ini dia bakalan larut dengan cepat. Nah, itu tuh reaksi yang terjadi itu 2 FeOOH dalam fase solid dan 3H2SO4. Terus dia dipanaskan kan menjadi di suhu 250 derajat Celcius. Nah, dia akan terbentuk Fe2SO4, 3 dalam bentuk aqueous dan 4H2O. Jadi itu, Bu. Oke, jadi nomor 3 tadi ada ini ya, jadi terjadi endapan ya. Oke, sekarang nomor 4, silahkan. Ada yang mau jawab? Nomor 4, ada yang mau jawab? Silahkan. Oh ya, Izin Raffi. izin menjawab, Bu. Eh, dari yang kemarin dipelajarin itu
kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 tangki flash cooling. Untuk yang eh, pertama itu flashing, pelepasan tekanan. eh, di pelepasan tekanan itu ada dua itu, dari yang awalnya tekanannya kalau nggak salah 35 sampai 50 bar itu jadi tinggal setengahnya sekitar 17 bar. Terus yang kedua di situ tekanannya udah jadi 1 atm. Terus selanjutnya di kondisi akhir itu begitu juga di eh, cooling, tangki cooling sebelumnya itu di situ juga terjadi penurunan temperatur juga, dan yang finalnya di apa di flash cooling tank yang terakhir itu kondisi sudah 100 derajat Celcius dan 1 atm, Bu. Oke, baik, sudah bisa menjawab ya, tapi ada agak eh, kekurangannya tadi. Jawabannya ini ya, saya udah ada di slide yang saya tampilkan di kelas, harusnya ada yang foto ya. Dan di tahapan 40-an, kemudian jadi 13 sepertiganya ya, tahap 1/3, tahap 2 juga jadi sekitar seperempatnya, kemudian dari tahap 1 kemudian nanti jadi 1 ATM ya. Nah, kenapa ketika ini saya tanya, kenapa ketika tahap flash cooling bisa dilakukan, bisa bisa terjadi adanya uap yang mengalir dari tiap flash tank eh, ke atas, yang kemudian uap itu dialirkan ke heater, digunakan energinya untuk memanaskan selari yang akan masuk ke autoclave. Kenapa? Kenapa ada steam yang dihasilkan di setiap flash tank? Oke, Yasir, silahkan jawab, Yasir. Oke, terima kasih buat kesempatannya, Bu. Dan saya akan mencoba sedikit menjawab kenapa dari flash tank itu ada uap yang dialirkan ke preheating gitu. Jadi dari autoclave ke flash tank itu kan ada dua tekanan yang berbeda antara tekanan dari autoclave yang tinggi dan di tekanan flash tank yang tekanannya normal. Nanti dari tekanan tinggi ini akan masuk ke flash tank. Nah, dari flash tank pertama itu uapnya akan dialirkan ke tangki preheating. Nah, nanti uap panas yang dihasilkan tuh digunakan sebagai panas buat proses preheating terakhir. Nanti yang tangki flash tank di tengah itu akan mengalirkan uap panas ke tangki preheating kedua. Begitu juga pada tangki terakhir. Itu mengalirkan uap panas kepada tangki preheating pertama. Kenapa demikian? Karena di tangki preheating itu panasnya mulai dari panas yang rendah, menengah, sampai panas yang tertinggi. Panas tertinggi ini dihasilkan dari uap tangki preheating, tangki flash tank yang pertama, begitu juga buat eh, panas yang menengah itu dari tangki flash tank yang di tengah, terus panas yang terakhir yaitu dari tangki flash tank yang terakhir buat tangki preheating yang pertama, gitu Bu. Oke, bagus penjelasannya sudah cukup lengkap, tapi ada yang kurang. Kenapa bisa dihasilkan steam di flash tank ini? Kenapa ada steamnya? Coba Bu jawab Bu. Izin menjawab, Bu. Oke, yang cewek dulu, Gestia, silahkan. Mungkin kenapa dihasilkan uap air karena balik lagi adanya tekanan sama temperatur yang tinggi. Nah, temperatur yang tinggi ini kan eh, bisa membantu adanya terbentuknya uap air gitu sih, Bu, mungkin. Terima Oke, ada kasih. yang mau menambahkan? Ya, izin Bu, izin menambahkan Bu. Oke, San. Jadi kalau di autoclave ini kan dia kenapa bisa temperaturnya tinggi dan nggak membentuk uap kan itu karena memang tekanannya tinggi Bu. Dimana semakin tinggi tekanannya maka titik didih dari air itu kan akan semakin tinggi. Nah, ketika nantinya dipindahkan ke flash tank itu kan bakal ada penurunan tekanan kan dari yang autoclave Bu. Nah, nanti dengan adanya penurunan tekanan ini
maka otomatis titik didih dari airnya sendiri pun bakal berubah. Nah, ketika dipindahkan ini karena tekanannya berubah dan titik didihnya juga akan menurun, sehingga nantinya bakal ada air yang menguap Bu, menjadi uap panas yang nantinya dipindahkan ke untuk sebagai pemanas di proses yang sebelah kiri itu Bu. Mungkin gitu sih Bu. Oke, nah itu jawabannya ya sudah lengkap ya yang disampaikan Ihsan. Yang lain paham atau perlu saya jelaskan ulang? Paham Saya nggak? perlu saya perlu jelaskan Paham, Bu. ulang, Bu. Oke, baik, saya jelaskan ulang ya. Oke, di sini tekanannya sekitar 250 derajat Celcius. Kemudian temperaturnya, tekanannya sekitar 40 bar ya. Kalau kita cari di sini, ini kurvanya logaritmik ya, jadi agak susah juga nih ngepasinnya. Anggaplah mungkin di sekitar sini kali ya, ini 100, 200, 3. Nah, mungkin ke sini ya. Nah, mungkin di tekanan sekitar 40 bar itu anggap critical point-nya itu adalah di 300 gitu ya. Jadi di dalam autoclave ini karena tekanannya 40 bar, misalnya ini anggap ini 40 bar, titik didihnya misalnya adalah 300 misalnya ya. Sehingga dia nggak di dalam sini airnya tidak jadi uap. Nah, tapi ketika dia dialirkan ke flash tank, kemudian flash tank itu dibuka ya, di sini kan ada katupnya ya kan, di fotonya mana sih flash tank? Nah, ini, nah ini si flash tank. Flash tank ini kan ada di bagian atas ini dibuka ya, dibuka sedemikian rupa, tapi tidak terlalu besar. Ini tetap dalam keadaan tertutup, sehingga tekanannya yang awalnya 40 diturunkan berlahan dengan ininya dibuka ya. Yang dibuka kan dialirin ke heater ya kan. Ketika ini dibuka, yang terjadi adalah penurunan tekanan. Yang awalnya tekanannya 40 turun di sini jadi sekitar berapa? 13 ya, sekitar 13. Nah, ketika tekanannya jadi 13, berarti kan pindah ke bawah sini nih, misalnya jadi 13. 13 misalnya di sini. Sehingga critical point-nya atau garis kesetimbangan antara air dan uapnya itu jadi ini titik didih airnya itu jadi turun ketika temperatur tekanannya turun. Anggaplah misalnya titik didihnya itu di 180 misalnya. Nah, ketika dia temperatur titik didihnya 180, ini kan bawa selari 150 nih. Nah, ketika selari 150 di sini, tapi tekanannya lebih rendah daripada 40 di 13, titik didihnya juga turun jadi 180. Sehingga di sini temperaturnya 190 ya. 190, 100, sehingga 180 ini akhirnya airnya nguap ya kan. Nah, yang awalnya dia liquid dia jadi uap. Yang awalnya H2O liquid karena tekanannya turun yang menyebabkan titik didihnya turun jadi H2O gas. Nah, H2O gas inilah yang kemudian eh, dialirkan ke heaternya ya, dialirkan ke heater yang nomor 3. Begitu juga keadaan yang lain. Ketika di sini turun jadi 3,5, maka titik didihnya jadi turun juga gitu. Mungkin turun jadi sekitar 100
20 mungkin gitu ya. Kalau kita tarik ke sini ya misalnya 3,5 mungkin turunnya jadi di sini mungkin ya sekitar 120. Nah, karena titik didihnya turun dan temperatur di sini itu lebih tinggi dari 120, maka ada air yang kemudian menguap. Uap air itu ditampung di heater nomor 2. Selanjutnya juga di sini 1 atm 100 derajat Celcius. Titik didih air 100 derajat Celcius di 1 atm, maka akan ada air yang menguap. Nah, sehingga keluar keluar dari flash tank ini nanti yang persen solidnya awalnya 40% bisa jadi naik ya, naik jadi 50 atau berapa gitu ya. Nanti baru dia bisa dilepaskan ke tekanan atmosfer karena tekanannya udah sama. Kalau misalnya dilepaskan ke tekanan atmosfer skala tiba-tiba, maka tekanan uap itu akan sangat besar. Misalnya ini ya, yang awalnya 250, tekanan 40, kamu lepasin ke tekanan ruang, ke tekanan atmosfer tiba-tiba yang 40 tiba-tiba ke sini, maka titik didihnya tiba-tiba berubah jadi 100, maka akan banyak sekali liquid yang akan ini ya, akan menjadi gas karena banyak banget tekanan gas itu akan tinggi sehingga akan terjadi ledakan. Jadi kayak gitu ya. Clear ya? Atau masih ada pertanyaan? Jadi itu ya sebenarnya ya teknik itu ya. Kamu harus pertimbangkan banyak hal ketika kamu dapet itu poin-poinnya itu seru banget itu kepuasan kita, apalagi misalnya kita udah jadi engineer di lapangan kemudian bisa melakukan optimalisasi proses, bisa menyelesaikan masalah-masalah. Wah, itu seru banget. Oke, saya akan lanjutkan ke proses setelah proses ini ya, setelah proses ekspal. Nah, setelah proses ekspal akan dilakukan proses di netralisasi dulu, netralisasi awal. Oke, nah proses di autoclave tadi, proses ekspal tadi akan menyisakan asam sisa. Jadi nggak semua asam yang kita berikan di proses ekspal itu akan terpakai untuk proses leaching. Ada asam sisanya tergantung asam awal yang kita gunakan, kayak yang kita udah lihat grafiknya sebelumnya ya di proses leaching. Nah ini ya, nih makin tinggi kadar asam yang kita pakai untuk proses leaching atau di expal, di autoclave, maka akan makin tinggi juga free acid yang eh, dihasilkan ketika proses tersebut selesai. Diharapkannya sih dikasih sedikit, free acidnya juga sedikit gitu ya, karena free acid akan menjadi beban untuk tahap berikutnya. Oke. Nah, selari yang sudah didinginkan kemudian dialirkan menuju sirkuit prenetralisasi. Jadi yang udah nyampe 100 derajat Celcius tadi di flash cooling nanti dilepaskan ke atmosfer. Setelah tekanannya turun dan uapnya udah selesai ya, udah temperaturnya udah di bawah titik didih, dia akan dialirkan ke prenetralisasi, di mana sirkuit prenetralisasi ini terdiri dari dua tangki pengaduk. Kemudian ke dalamnya ditambahkan limestone atau batu kapur untuk menetralkan asam dan meningkatkan pH larutan. Jadi ketika keluar dari flash cooling tadi, asamnya itu masih rendah ya, masih 1 sampai 2 atau bisa jadi lebih rendah lagi. Nah, asam ini kemudian harus dilakukan penetralan bertahap. Jadi kita nggak bisa langsung dinetralkan, dikasih sebanyak-banyaknya batu kapur. Penambahan batu kapur itu dilakukan bertahap. Jadi awalnya di netralisasi diberikan pH sekitar 3, jadi sekitar 3, 2,9.
kayak gitu ya. Jadi lebih kecil dari 3, kecil sedikit untuk mengurangi korosi yang diakibatkan dari selari yang mengandung asam. Karena kita udah nggak pakai autoclave lagi ya. Jadi pakai tangki, tapi memang tangkinya masih dijaga ya, tangki yang tahan korosi, tapi juga diturunkan kadar asam sisanya dengan reaksi seperti ini. Ini asam sisanya ditambah lime CaCO3 di dalam air, dia akan jadi CaSO4 2H2O. Jadi dia menetralkan asam ya. H plusnya hilang. Kalau di sini kan masih ada H plus. Kalau di sini masih ada H plus, maka dia pH-nya itu kan pH sama dengan rumus pH itu ya, min log H positif. Min log H positif. Kalau H positifnya masih banyak, maka makin rendah pH-nya. Nah, ini H positifnya mau direaksikan, disenyawakan, sehingga dia akan membentuk H2O di sini, H plusnya jadi H2O di sini, 2H2O. Jadi pH-nya turun karena H plusnya udah hilang ya, ditambah CO2. Nah, ini reaksi untuk menetralisasi asam. Selain itu, ketika proses prenetralisasi juga terjadi proses reduksi. Proses reduksi CR6 menjadi CR3. Nah, CR6 itu di sini ya, CR2, O7, 2 minus, CR6 itu biloxnya, kalau dihitung biloxnya itu 6, senyawanya CR2, O7, 2 minus. Nah, ketika di proses prenetralisasi ini juga ditambahkan sejenis oksidator tertentu, salah satu perusahaan ada yang menggunakan sodium metabisulfit, di mana oksidator ini akan merubah pH ya, akan merubah nilai EH. Yang awalnya di sini, kemudian dia ubah jadi ke sini, ke area sini, ke area CR3 plus itu terbentuk. Nah, kemudian setelah EH-nya diubah menjadi CR3 plus, kemudian nanti dengan eh, ketika kita naikin pH ke arah sini, jadi sekitar 3, maka CR3 plus itu akan mengendap jadi CR2O3. Jadi pH-nya naik karena H plusnya tadi diikat sama CaOH tadi ya, proses ini ya. Nah, akibatnya itu ini terjadi pergeseran ke arah sini. Jadi CR-nya jadi CR3 plusnya terikat menjadi CR2O3. Sehingga dia terpresipitasi karena ini bentuknya solid ya. Ini solid. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti si kromiumnya itu tuh Bu emang udah ada dari semenjak proses di autoclave atau gimana Bu? Oke, kromium itu kita perhatikan ya hasil dari proses espal itu. Nah, ini ya. Nah, ini kan judulnya ini apa nih? Extraction nickel, cobalt, and other elements during high temperature. Nah, ini ada persen ekstraksi nikel, kobalt, dan logam-logam lainnya ketika proses ekspal berlangsung dengan SO4 ya. Jadi kita bisa lihat ini nikel, dia terekstraksi 96%. Ini ada di 4 tempat ya, dicek. Australia, Kuba, Madagaskar, Filipina. Nah, ini ada datanya. Kobal juga terekstraksi 96%. Terekstraksi itu kan artinya yang awalnya dia solid, dia ketika terekstraksi dia akan jadi liquid ya. Jadi 96 nikel, kobal terlarutkan. Fe juga terlarutkan sekitar di sini ada yang datanya 2%, ada 0,4, ada 3%. Ini tergantung parameter prosesnya biasanya Fe-nya memang mengendap. Tadi ada ya di sini ya, mengendap ya di sini ya. Fe-nya mengendap, yang awalnya dia larut, dia mengendap jadi hematit dan jarosite. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah hal yang terjadi secara termodinamika. Jadi ada soal yang menarik
terkait dengan pengendapan yang rumusnya kita udah pelajari di awal. Nah, ini pengendapan yang terjadi di proses tahapan ekspal. Oke, baik. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.